Kutil, kuliti tipis-tipis. Anomali. Apa yang dilakukan seorang peneliti yang mengaku peneliti ya. Fauzia Tiasuma atau yang dikenal oleh publik ya. Karena beliau ini sudah menjadi salah satu tokoh publik ya. Dikenal dengan nama Dr. Tifa. Dia mengatakan buku alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dikatakannya palsu pada beberapa waktu sebelumnya. Kemudian tidak lama Dr. Tifa ini mengulik-ngulik buku alumni yang katanya tadi palsu, dijadikan sebagai bukti dalam penelitiannya. Bagaimana ini ya, seorang peneliti seperti itu. Tapi nanti kita bahas ya. Kita lihat dulu apa anomali dari fakta yang dikatakan Dr. Tifa ini. Ya, buku alumni sebelumnya dikatakan ini palsu, kemudian buku yang dikatakannya palsu dijadikan bukti untuk penelitiannya. Kita simak dulu sebelum kita nantinya akan menganalisis lebih dalam ya. Simak berikut ini, cuplikan berikut ini. Jangan di-skip agar tahu analisis kami. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong, lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong ya. Satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul? 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Artinya buku ini palsu. Moments later. Ada kan? Kemudian saya menemukan album ini ini. penting ini barang penting. bukti yang Ini sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Wah, ini. Di halaman 280 ada nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Ternyata perbedaannya 92,37%. Waduh. Artinya pada tesis ini kita menemukan dua Joko Widodo. Ini Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo ini Ya. beda dengan Jokowi yang presiden. Secara teorema Bayesian. Teorema apa itu? Matematika. Oh, oke. Ya, teori matematika untuk bisa dengan menggunakan ilmu facial action coding system dan kemudian menggunakan ilmu pengukuran anatomi morfologi dari foto ini. Ternyata perbedaan kedua foto tersebut 92,37%. Perbedaannya. Perbedaannya artinya 92,7%. artinya dua foto yang saya bandingkan itu adalah dua foto dari orang yang berbeda. Artinya buku ini palsu. Moments later. Ada kan? Kemudian saya menemukan album ini ini. penting ini barang penting. bukti yang Ini sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Wah, ini. Di halaman 280 ada nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Jelas ya. Buku alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini sebelumnya ya, pada satu kesempatan di acara televisi ya, itu dikatakan oleh Dr. Tifa atau Fauzia Tiasuma ini adalah buku yang palsu ya, dengan berbagai macam yang disampaikannya adalah tahunnya tidak sesuai, apa-apanya lah ya tidak sesuai, yang pasti dikatakannya itu palsu ya. Namun belakangan ini yang terbaru justru Dr. Tifa ini ya mengatakan bahwa ada penelitian atau temuan barunya dari buku alumni tadi berbasis foto Joko Widodo yang katanya itu bukan foto Joko Widodo, tetapi menggunakan buku yang dikatakannya palsu tadi ya. Jadi barang palsu dijadikan untuk rujukan penelitian ya,
Ya itu gimana ya seorang peneliti, anomali apa itu yang terjadi ya? Kalau itu terjadi dalam sebuah penelitian ilmiah, ya itu sudah pastilah fail ya. Fail itu pasti. Karena rujukan yang digunakan adalah barang yang palsu atau referensi buku itu adalah buku palsu. Kan begitu ya? Kan menurut Dr. Tifa sendiri yang mengatakan itu palsu. Bukan kami ya, bukan siapa-siapa. Dr. Tifa yang mengatakan itu palsu, tetapi dijadikan rujukan. Kalau peneliti yang benar, ini sudah ketawa terbahak-bahak ya. Tetapi kami enggak lah ya. Ini hanya kami menyampaikannya, ini untuk pembelajaran ya. Bahwa kalau ingin melakukan penelitian, rujukannya harus benar dulu ya. Sumbernya ya. Kalau sumber atau rujukannya sudah tidak benar ya, maka itu bukan penelitian ilmiah. Contoh misalnya, seseorang menggunakan buku, ya katakanlah buku komik, dijadikan untuk meneliti sesuatu penelitian ilmiah ya. Misalnya ini buku komik untuk meneliti pembuatan sebuah katakanlah sebuah perangkat lunak ya. Tetapi menggunakan cerita buku komik yang nggak jelas sumbernya. Nah, di mana buku komik itu sudah pasti tidak benar kan? Pasti hasilnya juga tidak benar dong, karena itu rujukan. Nah, ini kami bukan mengatakan buku alumni Fakultas Kehutanan UGM itu adalah buku palsu, bukan ya. Yang mengatakan itu palsu adalah Dr. Tifa sendiri, tetapi dijadikannya sebagai rujukan untuk penelitiannya. Bahkan katanya temuan barunya ya. Nah, ini kan apa ya? Membagongkan ya. Seorang peneliti kan harusnya memastikan dulu sumbernya ini benar ya. Baru dilakukan penelitian dengan merujuk sumber yang benar tadi ya. Sumber itu adalah sumber yang harus primer. Kalau penelitian tidak menggunakan sumber primer, maka hasil penelitiannya itu biasanya abal-abal ya. Biasanya, kami tidak mengatakan penelitian Dr. Tifa abal-abal ya. Yang mengatakan penelitian Dr. Tifa itu adalah seorang peneliti yang tidak etika bermasalah, itu yang mengatakannya adalah Dr. Bonatua Silalahi, bukan kami ya. Jadi kami hanya memberikan sebuah edukasi ya. Kalau kita membuat sebuah penelitian dengan merujuk sebuah sumber, apalagi itu buku, maka buku itu harus kita pastikan adalah buku yang benar ya. Buku yang sudah memang terverifikasi. Minimal buku itu ada ISBN-nya. Kemudian itu ada reviewernya ya. Kalau ada ISBN biasanya ada reviewernya ya. Nah, dan juga itu ada daftar pustakanya ya. Bukan seperti buku Jokowi White Paper, nggak ada daftar pustakanya, nggak ada rujukan ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengatakan buku Fakultas Kehutanan, buku alumni Fakultas Kehutanan UGM itu adalah palsu, ya jangan dijadikan sumber. Itu saja yang kami sarankan ya. Saran saja kepada Dr. Tifa supaya penelitiannya lebih akurat ya dan terlihat intelektualnya nanti ya. Itu saja sih ya. Saran. Nah, jadi kalau boleh dapatkanlah sebuah sumber yang benar-benar akurat. Kalau menurut Dr. Tifa itu sumbernya palsu, ya jangan dipakai ya. Pasti hasilnya nanti jadi palsu. Itu saja sih. Ya, makanya kalau sudah bingung ya beginilah ya. Maka pelan-pelan. Kalau melakukan kajian-kajian ataupun penelitian ilmiah harus terstruktur ya. Ada langkah-langkahnya. Ada maksudnya itu ada metode yang memang ilmiah, bukan seperti sebuah penelitian yang dilakukan Dora the Explorer ya, meneliti dengan arah yang tidak jelas. Terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya.